Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Puspitasari, NIM 501190279, kelas 2H, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dengan berlangsungnya video ini, untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah pengantar manajemen oleh dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Langsung saja soal yang pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Yang pertama, tahap menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai, sumber daya tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap yang ketiga, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan ini meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut dan pemeliharaan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Baiklah, langsung saja untuk soal yang kedua. Ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori kebutuhan. Kebutuhan yang disebut pertama fisiologis dan kedua keamanan. Kadang diklasifikasikan dengan cara lain. Misalnya, dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer. Sedangkan lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia makin mendalam, penyempurnaan dan koreksi dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi juga memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha penguasaan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan, artinya sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu bersamaan ingin menikmati rasa aman, ngerasa dihargai, memerlukan teman, serta ingin berkembang. 2. Teori kebutuhan berprestasi. Kebutuhan akan berprestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi atau mengorganisasikan objek-objek fisik manusia atau ide-ide, melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan sedependen mungkin sesuai kondisi yang berlaku, mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Ketiga, teori dua faktor.
Teori yang dikembangkan dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. 4. Teori ERG. E. Eksistensi, R. Relatedness, G. Growth. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alder karena ekstensi dapat dikatakan identik dengan hierarki. Pertama dan kedua dalam teori Maslow, relatedness senada dengan hierarki. Kebutuhan ketiga dan keempat menurut Maslow dan growth mengandung bahan seman dengan self-actualization. Menurut Maslow, teori Alder menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pengusahanya secara serentak. 5. Teori keadilan. Teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu yang pertama, seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Teori penerapan tujuan. Penetapan tujuan memiliki macam-macam mekanisme motivasional, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. 7. Teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Yang kedelapan, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Dalam kehidupan organisasional, disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Kesembilan, teori kaitan imbalan dengan prestasi. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabungkan berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Baiklah, lanjut untuk soal nomor 3. Salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pemimpin atau leader pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi
berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, jawaban nomor 3. Struktur organisasi ialah mekanisme formal dengan makna organisasi dikelola, di mana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan, perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi, bagian, maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Motivasi diartikan juga suatu kekuatan sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Pada umumnya, kinerja yang tinggal dihubungkan dengan motivasi yang tinggi. Sebaliknya, motivasi yang rendah dihubungkan dengan kinerja yang rendah. Beberapa pendekatan untuk mengatasi atau mengurangi beberapa kekurangan semangat dan motivasi dalam melaksanakan pekerjaan adalah dengan pendekatan kuratif atau pendekatan preventif. Mengatasi preventif kuratif atau mengatasi adalah melihat apakah masalah menimbulkan pengaruh motivasi penting atau tidak dalam pekerjaan. Sedangkan pemeliharaan antisipatif ialah karyawan sebagai pekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.